Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 10 Oktober 2022, pekan biasa ke-28. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 22 sampai 24, ayat 26 sampai 27, dan ayat 31 sampai bab 5 ayat 1. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini mengamati kehidupan jemaatnya di Galatia. Dan menurut Rasul Paulus, jemaatnya di Galatia belumlah menghayati hidup sebagai orang yang percaya dengan baik. Tentu dia punya harapan bahwa sebagai orang yang percaya, jemaat di Galatia harus hidup menurut ajaran-ajaran yang telah ia sampaikan, ajaran yang dia terima dari Tuhan sendiri. Namun rupanya kehidupan mereka masih jauh dari harapan itu. Karena itu, Paulus merasa dia punya alasan untuk memberitahu dan mengingatkan mereka. Maka kepada jemaatnya di Galatia, Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka bukan berasal dari wanita perhambaan, bukan dari wanita dari Gunung Sinai itu, tetapi mereka berasal dari perempuan merdeka. Saudari dan saudara yang terkasih, kita tahu Abraham mempunyai dua anak. Satunya dari Hagar, perempuan dari Gunung Sinai itu, dan satunya Sarah. Sarah adalah perempuan atau istri sahnya, sementara Hagar adalah hambanya. Tetapi dari dua perempuan itu, Abraham mempunyai dua anak, Ismail dan juga Ishak atau Iskak. Iskak adalah anak perjanjian. Saudari dan saudara yang terkasih, dari Iskak itulah muncul sampai pada akhirnya Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia yang kita imani hingga saat ini. Dan Yesus telah membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Galatia untuk tidak lagi hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh, hidup menurut tuntunan Tuhan sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita pun berasal dari perempuan yang merdeka itu, yang pada akhirnya kita semua juga telah dibebaskan oleh Yesus. Kesengsaraan kematian Yesus telah membebaskan kita, saudara dan saya, dari dosa. Maka hiduplah menurut kehendak Tuhan. Hidup sebagai manusia yang merdeka, artinya hidup menurut keinginan roh, bukan hidup menurut keinginan kedagingan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan orang banyak yang mengerumuni dia. Apa yang Yesus ingatkan kepada mereka? Pertama, Yesus mau katakan kepada mereka bahwa dirinya lebih besar dari Ratu Sheba. Dirinya lebih besar daripada Yunus
Kalau pemberitaan Yunus membuat orang bertobat, maka seharusnya apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang dibuat oleh Yesus, mujizat-mujizatnya, mesti membuat mereka percaya kepada Yesus, dan lebih dari itu membuat mereka mesti bertobat, membaharui kehidupan, tidak lagi hidup menurut hukum yang lama, tetapi hidup menurut apa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi hal itu tidak Yesus dapatkan dalam diri orang-orang Yahudi. Mungkin juga termasuk kelompok orang banyak yang sedang mengerumuni dia saat itu. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus dengan tegas mengatakan kepada orang-orang Yahudi atau kelompok orang yang mengerumuni dia. Mereka suka minta tanda. Dan Yesus telah melakukan tanda begitu banyak. Tapi mereka masih mau minta tanda lagi. Dan Yesus tidak mau. Karena apa? Seakan sia-sia tanda-tanda yang dia buat. Mujizat-mujizat yang dia lakukan seakan sia-sia. Karena tidak menumbuhkan iman dalam diri mereka akan Yesus. Dan lebih lagi, tidak membuat mereka bertobat. Mungkinkah saya dan Anda, kita sekalian, memiliki sifat, sikap seperti itu? Selalu mau meminta tanda dari Tuhan. Padahal tanda yang telah Tuhan berikan untuk kita sebagai ungkapan penyertaannya, kasihnya kepada kita sudah terlalu banyak. Tak terkirakan. Hanya kita saja yang tidak mau memperhitungkan itu. Hanya kita saja yang suka lupa. Dan karena itu selalu meminta tanda. Tanda bahwa Tuhan menyertai dan mendampingi kita. Tanda bahwa Tuhan tetap mencintai kita. Padahal sudah terlalu banyak. Yesus mengharapkan saya dan Anda, kita semua yang telah mengalami kebaikan Tuhan, terus bertumbuh dalam iman akan Tuhan. Dan lebih lagi, pertumbuhan iman akan Tuhan mesti dibarengi juga dengan pembaharuan hidup. Hidup yang makin baik, yang makin berkenan pada Allah dan juga pada sesama. Tuhan memberkati.